kasih, kita jumpa lagi hari ini Jumat 12 Juli 2024. Renungan kita ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Rendah hati di hadapan Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kadangkala kita sebagai manusia enggan menghadapi konflik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sebagian orang menghindari konflik. Pokoknya asal baik, pokoknya asal tentram, tidak ada perselisihan. Padahal di dalamnya itu penuh dengan konflik yang berkecamuk. Dan kadang-kadang kita juga melihat dan mengalami di dalam kehidupan kita ada kepalsuan hidup, sesuatu yang ditutup-tutupi, sesuatu yang tidak real, tidak nyata. Orang senantiasa berpura-pura. Kalau diawasi, orang bekerja dengan baik, beribadah, merayakan Ekaristi dengan baik, karena menganggap bahwa ada yang mengawasi. Demikian juga relasi kita dengan Tuhan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu karena kita merasa diawasi oleh Tuhan. Kita merasa ada yang mengikuti kita. Maka kita melakukan itu hanya semata-mata untuk memenuhi target. Tidak melakukannya sesuai dengan kerelaan hati. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, maka diperlukan kerendahan hati di dalam kehidupan kita terhadap Allah dan keterbukaan yang terus-menerus. Kita ini diutus oleh Allah, dikatakan oleh Yesus tadi, ke tengah-tengah serigala. Sebagai domba yang hidup di tengah-tengah serigala, tentu tidak mudah. Selalu harus waspada, hati-hati terhadap segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, ancaman-ancaman yang akan kita terima, bahkan resiko yang harus kita terima, yang akan melukai diri kita. Itu perutusan kita, tidak bisa ditawar sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik. Maka setelah kita dibaptis, kita diutus pergi ke tengah-tengah serigala tadi sebagai domba yang sudah disucikan, sebagai orang yang sudah dikuduskan di hadapan Allah dengan sakramen baptis. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, maka kita selalu dibaharui dan kembali kita diutus untuk hidup di tengah-tengah serigala. Kalau kita yang merasa yakin bahwa kuasa Allah itu bekerja di dalam diri kita, maka kita itu tenang saja hidup di tengah serigala, karena kita yakin akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Saya beri contoh, ketika saya di Kalimantan, kendaraan itu sebagian besar air, naik perahu. Kadang-kadang harus naik perahu di tengah malam yang gelap. Tidak bisa melihat apa-apa di tengah sungai yang luas, yang dalam dan besar, yang lebar. Tetapi hanya ada kepasrahan bahwa saya akan tiba di tempat, dan saya hanya mengandalkan motoris yang ada di belakang saya, yang membawa saya untuk sampai di tujuan. Dan itu berlangsung selama 10 tahun. Dan nyatanya semuanya itu aman. Ketika kita mampu mengandalkan kekuasaan, kita mampu mengandalkan kekuatan, terutama kekuatan Allah sendiri. Percaya, ada rasa yakin bahwa saya akan mendapatkan rahmat yang berlimpah dari Allah. Dan semuanya itu mesti kita lakukan di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita
ketika kita berproses di dalam kehidupan kita, kita akan menjumpai semuanya itu. Maka tadi diperlukan kerendahan hati, tidak mengandalkan diri kita sendiri, melainkan kita mengandalkan kuasa Allah, kekuatan Allah. Dan kita juga dengan hati, kalau kita tidak mampu, maka kita juga melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk menyelesaikan tugas kita, menyelesaikan pelayanan kita dan sebagainya, supaya semuanya itu dapat terlaksana dengan baik, dapat terwujud dengan indah. Oleh karena itu, sahabat Latar Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar semua menjadi indah pada waktunya. Tuhan memberkati.